Halo teman-teman, selamat jumpa di Abdullah RA Channel. Untuk video kali ini kita akan memperbaiki ya Pega ZR yang penyakitnya di selah ngelos ya, atau masuk gigi mati ya. Ini sama ya untuk penyakitnya motor bebek ya, motor bebek Yamaha tipe apa aja, rata-rata penyakitnya seperti ini ya. Kalau caganya pecah, dia di selah ngelos ya, atau motor hidup masuk gigi mati ya, tidak pre ya, tidak ngopling ya. Nah ini rata penyakitnya di bagian mangkok otomatisnya ya. Ada part yang namanya cagai itu pecah ya biasanya. Kalau nggak pecah dia meleleh atau lumer ya. Ini karena bahannya dari plastik ya. Ya oke, kita lepas ya. Kita lepas dulu bagian-bagiannya. Oke, kita copot dulu. Untuk susunan pemasangannya kita fokus ke bagian pemasangan aja ya. Untuk susunan koplingnya ya, kita fokus ke bagian pemasangan aja ya. Nah ini ring tebalnya ya, ini rumah kopling kita lepas ya. Kita fokus nanti ke bagian pemasangan ya, sama hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan ya. Nah ini lengket nih. Kalau penggantian oli sering telat, di sini lengket ya, rada keras, nggak bisa langsung ditarik dia, mesti dicongkel dikit ya. Jadi congkel dikit. Nah, kita congkel, diganjal pakai kayu ya supaya nggak lecet. Itu bagian crankcase ya, atau bagian yang di dekat ininya, di dekat mangkok koplingnya ya. Kita ganjal ya, ganjal pakai kayu untuk mencongkelnya. Nah, kita tarik. Oke, kita tarik. Nah ini ya. Nah ini cagai otomatisnya posisinya. Nah ini udah pada baret nih, Dia mesti diratain di bubut ya. Nah kalau nggak diratain, akselerasinya berat ini, kayak nggak ada tenaga gitu. Disarankan sih diganti. Nah ini bosnya. Nah ini ringnya ya, yang tadi sebenarnya nempel ya, nempelnya di mangkok otomatis. Nah ini kampas gandanya. Nah ini udah hancur, pecah ya, udah pecah ya. Nah utuhnya seperti ini nih ya, cagainya yang plastiknya ya, yang gede. Nah ini cagainya. Oke ya. Nanti kita lanjut ke pemasangannya. Ini nih udah kita persiapkan ya. Kodenya untuk cagai itu bisa pakai yang 5TP ya. Kalau kode Pega ZR kan 5D9 ya. Nah pemasangannya seperti ini ya. Nah ini yang coakan untuk per posisinya ada di atas ya, seperti ini ya. Nah nanti masuk ke mangkok ya, seperti ini. Nah gitu ya. Jadi untuk memudahkan proses pemasangan, coakannya adanya di atas seperti ini. Nah ya. Untuk posisi cagai, posisinya seperti ini ya, berdiri. Ini yang coakan ini adanya di atas ya. Jadi untuk memudahkan pada saat pemasangan per, nanti per masuk ke sini ya.
Ini posisinya berdiri seperti ini, colokan ada di atas ya. Nanti masuk ke mangkok otomatisnya ya seperti ini. Oke, kita akan persiapkan ya pemasangan caganya. Nah, ini bos bagian luar nih ya. Bos bagian luar. Nah, ini bos bagian dalam yang sama caga. Nah, posisinya di luar sini yang tadi ya. Nah, ini ringnya, ring ada di dalam ya. Nah, ini caga kita siapkan untuk dipasang ya. Pemasangannya seperti tadi ya, coakan yang buat per ada di atas. Nah, kita pasang di tengah ya, caganya kita pasang. Nah, kita persiapkan pelornya 3 biji ya. Ini kita pemasangan siapkan grease ya atau stempet ya, supaya dalam pemasangan si pelornya itu nempel ya. Nah, si pelornya itu nempel, pasang di bagian lubang yang gede ya, kan yang kecil 1, yang kecil 3, yang gede 3, itu masuknya ke lubang yang paling gede ya. Dikasih grease ya atau stempet ya tiap lubangnya supaya pelornya tidak mudah jatuh ya. Oke, kita kasih grease ya, kita pasang ya pelornya. Oke, pelor udah terpasang semua, tinggal kita masukkan ya, masukkan. Jangan lupa bosnya dipasang ya, nanti kalau bosnya nggak dipasang, kalau pelornya udah dipasang duluan susah ya masuknya, nanti bosnya rada susah. Nah, ini pemasangan pernya ya, harus pelan-pelan karena sering mental ya. Oke, sampai benar-benar terpasang ya. Nah, ini untuk pemasangan awal, ini yang pertama kita pasang ini kickstarter ya, gigi kickstarter atau per selahan ya. Kita pasang ya, di situ ada apa sangkutan pernya ya, dipastikan masuk ke lubang yang ada di crankcase ya. Nanti tinggal diputar pernya pakai tang ya. Nah, ini tang kita siapkan, tang kita putar ya, kita putar ke kanan, disangkutin ada lubangnya ya, disangkutin ke lubang ya sampai benar-benar terpasang dengan benar ya. Baru kita pemasangan mangkok ganda ya atau mangkok otomatis. Nah, ini bosnya yang bagian luar jangan lupa dipasang. Oke, kita persiapkan untuk dipasang ya, kita putar-putar dulu ya untuk memastikan ya. Ini kampas ganda ya atau kampas otomatis ya, jangan sampai terbalik ya oke posisinya. Nah, oke, kita pasang mangkok otomatisnya ya, tangkurap ya, tangkurap. Oke, kita putar-putar. Kalau diputar ke kanan nyangkut, ke kiri free ya, itu berarti udah normal ya. Ringnya jangan lupa pasang ya. Nah, ini murnya. Oke, kita putar pakai tangan dulu ya. Untuk pengencangan bisa langsung dikencangkan atau bisa nanti berbarengan sama yang di rumah kopling ya. Ini rumah koplingnya ya. Oke, jangan lupa ya, ringnya yang rata bagian luar ya, yang rata, yang bagian luar adanya, bagian di luar. Nah, ini ya dudukan rumah koplingnya ya, dudukan kampas kopling ya, kita pasang. Nah, ini plat ya, plat pengunci mur ya, plat pengunci mur fungsinya untuk menahan mur kalau mur
kendor ya. Jadi biar nggak lepas nanti ketahan sama kuncian, fungsinya itu. Kita pasang murnya. Oke, kita tahan dengan clutch holder atau tracker ya, istilah bengkel tracker ya. Kita tahan ya, soalnya kalau nggak ditahan ikut muter ya, repot. Kalau untuk motor bebek ya harus punya ini, diusahakan untuk bengkel punya clutch holder ya, atau tracker kayak seperti ini ya. Kalau nggak bikin gampang ini pakai elasan ya, pakai plat dilas ya. Oke, tinggal proses pengencangan mur ya, kita kencangkan ya. Kita kencangkan. Kalau pakai back enaknya cepat ya. Itu untuk ini aja pengencangannya supaya rata ya. Nah, kita bengkokkan platnya ya, kita bengkokkan platnya. Kalau kurang bengkok nanti tinggal kita ketok dikit ya, kita ketok dikit ya, tapi ketoknya pelan-pelan ya, dikhawatirkan bengkok nanti ya, asnya pelan-pelan ya, pelan-pelan aja ya, sampai benar-benar bengkok. Nah, oke, kalau udah bengkok berarti aman ya. Kalau misalnya diputar nyangkut berarti ada yang nggak benar ya. Lanjut untuk proses pemasangan kampas kopling ya. Nah, ini kampasnya ada yang rata, ada yang rada melengkung ya. Untuk rata bagiannya menghadap keluar ya. Nah, nanti untuk plat koplingnya yang rata menghadap ke dalam ya, karena yang bagian menghadap keluar ada per ya. Nah, itu ada per-pernya menghadap keluar, yang rata menghadap ke dalam. Nanti ketemu ya, kampas kopling yang rata ketemunya dengan plat kopling yang rata ya. Oke ya, kita paskan dulu ya. Nah, ini untuk kopling ya, kampas kopling yang kedua ya. Nah, kampas kopling yang kedua yang rata menghadap ke dalam ya. Kalau yang kedua menghadap ke dalam yang rata. Oke, sudah terpasang. Nah, ini untuk pemasangan tutup plat kopling ya, harus diperhatikan ini ya, coakan ya. Coakan yang di rumah kopling harus sama ya. Nah, ini coakannya nih ya. Coakan harus sejajar ya. Nah, kalau nggak sejajar nanti slip. Oke. Oke, kita pasang setutnya ya. Oke ya, pasang setut. Nah, ini mangkok setutnya adanya di dalam ya. Setut, mangkok setut, baru diafragma ya. Ya, mangkoknya fungsi untuk mendorong dia. Nah, ini diafragmanya. Nah, setelah mangkok setut ya. Nah, ini tutup bagian luar ya, posisinya tengkurap. Nah, posisinya tengkurap. Kalau misalkan masih ragu, ada kelihatan bekas baut ya, nanti dilihat ada bekas bautnya. Ini posisinya tengkurap ya, diputar-putar sampai nyangkut, sampai benar-benar pas ya. Kalau belum pas jangan dibawa dulu, putar-putar dulu sampai benar-benar ngepas ya. Oke, putar-putar dulu ya. Oke, untuk pemasangan bautnya bisa pakai tangan dulu ya, sebelum pakai kunci ya. Sebelum pakai impact ya, putar dulu pakai tangan ya, biar terpasang semua ya. Oke, itu tadi cara mengatasi motor Pegajeter
yang koplingnya di sela ngelos ya, atau masuk gigi mesin mati ya. Kesimpulannya, caganya rusak atau caganya udah lumer ya. Ini untuk motor bebek Yamaha rata-rata untuk penyakit di bagian kopling caganya aja biasanya yang rusak ya. Untuk kerusakan yang lain jarang ya. Oke, itu saja video kali ini, cara mengatasi motor Pega ZR atau Jupiter ya, yang diselah ngelos atau masuk gigi satu mati ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat berkarya. Salam otomotif merdeka.